Hikayat Pelanduk Jenaka menundukkan Raja Gajah. Di sebuah hutan yang luas dan rimbun, hiduplah seekor pelanduk yang dikenal dengan gelar Syekh Alim di Rimba. Kemasyhurannya telah tersebar ke seluruh penjuru hutan, karena dia telah berhasil menundukkan banyak raja hewan. Namun, ada satu penguasa yang masih belum mengakui kebesarannya, yaitu Raja Gajah yang angkuh. Suatu hari, setelah mendengar Raja Gajah telah menghina dan mencela namanya, Syekh Ali memutuskan untuk memberi pelajaran kepada sang raja yang sombong itu. Pagi itu, pemandangannya megah terlihat di hutan. Pelanduk yang meski bertubuh kecil namun berwibawa, berangkat dengan menunggangi seekor seladang hitam yang gagah. Di belakangnya berbaris rapi pasukan yang terdiri dari berbagai hewan penghuni hutan. Suara derap langkah mereka begitu dahsyat, bagai halilintar membelah bumi. Apa pula yang datang itu? Tiada berketahuan bunyinya. Sedikit lagi pecah palaku. Teriak hewan-hewan yang tinggal di atas pohon dengan panik. Rombongan itu dipimpin oleh Maharaja Dandah di barisan depan. Maharaja Beruang memimpin sayap kiri, sementara Maharaja Syahmar menjadi kepala jalan. Raja Perkasa mengawal di bagian belakang. Pasukan mereka begitu banyak hingga tak terhitung jumlahnya, membuat tanah bergetar dan udara dipenuhi sorak-sorai yang menggelegar. Di tempatnya, Raja Gajah sedang berbincang dengan sang kera ketika mendengar keributan yang luar biasa. Dengan rasa penasaran bercampur was-was, dia bertanya, "Hai sang kera, bunyi apakah yang riuh rendah dan yang tiada berketahuan bunyinya itu?" Sang kera dengan tubuh gemetar dan bibir gemetar menjawab, Ya tuanku, itulah bunyi sekalian rakyat Tuan Syekh Alim di Rimba dan sekalian takut kepada pelanduk jenaka itu. Bahwasanya adalah ia datang hendak melanggar dan hendak berperang dengan tuanku ini. Satu demi satu pasukan besar itu bermunculan. Raja Singa dengan pasukan yang berjalan bagai ombak mengalun. Raja Kambing yang digelari Maharaja Laksan Dewa dengan kelompoknya yang berbagai rupa. Raja Kijang dengan gelar Maharaja Dewa Laksana membawa pasukan yang membuat kagum siapapun yang melihat. Raja Gajah yang mulai terkesan dengan pemandangan ini bertanya dalam hati, Apa-apa juga kelebihannya pelanduk jenaka itu. Maka sekalian isi rimba ini takluk kepadanya, dan barang perkataannya diturutin oleh segala isi rimba itu. Ketika akhirnya pelanduk tiba, suasana menjadi sangat tegang. Dengan suara yang tenang namun tegas, dia berkata, Hai Raja Gajah, adapun hamba datang ini kepada Tuan hamba, hendak memeriksa salah dan benar hamba. Apakah kesalahan hamba, maka Raja Gajah memata-matai hamba dengan sangat keji itu. Raja Gajah masih dengan kesombongannya menjawab, Bahwa sesungguhnya lah hamba mengatai Tuan hamba, maka sekarang ini apa kehendak Tuan hamba akan hamba ini? Pelanduk kemudian mengusulkan sebuah pertandingan yang cerdik. Jikalau demikian, baiklah, kita bercoba dahulu, dan mari kita berpentai. Tetapi hendaklah kita bersaksi dan bersetia dahulu kepada segala isi rimba ini. Siapa kalah dan siapa menang, dan jangan sekali-kali kita bertengki-tengkian. Dengan percaya diri akan kekuatan fisiknya yang besar, Raja Gajah menyetujui tantangan tersebut. Dia berpikir dalam hati, Tuan Syekh Alim di Rimba itu hendak melawan aku, berbenteh karena aku lihat kakinya itu terlalu kecil. Jikalau 1000 sekalipun kakinya itu berhimpun, tiadalah sama dengan kakiku yang besar ini. Namun, pelanduk memiliki strategi yang cerdik. Dia meminta pertandingan dilakukan di dekat sebuah tunggul teras yang tertancap di tanah. Saat Raja Gajah menendang, dengan gesit pelanduk menyembunyikan kakinya di balik tunggul, membuat tendangan Raja Gajah tidak mengenai sasaran. Sebaliknya, ketika giliran pelanduk menendang, dia menusukkan kukunya yang tajam ke sela-sela kuku Raja Gajah. Rasa sakit yang luar biasa membuat Raja Gajah menjerit keras. Air mata mengalir dari matanya, dan dia berusaha menarik kakinya. Pelanduk dengan cepat melompat ke atas kepala Raja Gajah. Raja Gajah mencoba menggigitnya,
Tapi Pelanduk lebih cepat dan menusukkan taringnya ke pangkal telinga Raja Gajah. Akhirnya, Raja Gajah mengaku kalah. Telah maklumlah hamba akan Tuan hamba. Dengan sesungguhnya lah Tuan hamba raja dalam rimba ini. Untuk memastikan kepatuhan Raja Gajah, Pelanduk memintanya bersumpah. Raja Gajah berjanji dengan sungguh-sungguh. Ya tuanku, Tuan Syekh Alim di rimba, tiadalah hambamu melalui barang titah tuanku ini. Jikalau melalui, tiadalah hamba ini beroleh selamat sempurna, dan biarlah kena kutukan wali Allah yang keramat. Sebelum kembali ke tempat tinggalnya, Pelanduk berkata dengan bijak. Hai Raja Gajah, tinggallah Tuan hamba, karena hamba hendak pulang kembali. Kata wali Allah, bertapalah engkau lagi, karena belum sampai pertapaanmu itu dan masih banyak lagi musuhmu dan setrumu. Raja Gajah kini dengan penuh hormat menjawab. Baik tuanku, Tuan Syekh Alim di rimba, aku akan menuruti perkataanmu dan apa yang disuruh oleh wali Allah. Dalam perjalanan pulang, seluruh penghuni hutan memuji kehebatan Pelanduk. Mereka berkata bahwa Syekh Alim telah mendapat kekuatan dari Baginda Raja Ali, keberanian dari Amir Hamzah, dan kesaktian dari para wali Allah. Kisah ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari besarnya tubuh, melainkan dari kecerdikan pikiran dan kemampuan untuk mendapatkan dukungan dari yang lain. Demikianlah kisah bagaimana seekor pelanduk yang kecil namun cerdik berhasil menundukkan Raja Gajah yang besar dan sombong. Mengajarkan bahwa kesombongan dan mengandalkan kekuatan fisik semata tidaklah cukup untuk menjadi pemimpin yang sejati. Tamat.